belakang pemecahan masalah isu pandemi COVID-19 dimulai dari mengenal apa itu virus corona, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, SARS-CoV-2, atau yang lebih dikenal dengan nama virus corona merupakan jenis dari coronavirus baru yang bisa menular dari manusia ke manusia. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Penyakit yang diakibatkan oleh infeksi virus ini dikenal dengan nama COVID-19. Adapun dampak COVID bagi manusia itu sendiri bisa menyebabkan infeksi pernafasan mulai dari flu biasa hingga menyebabkan penyakit MERS dan SARS. Dengan gejala awal, demam di atas 38 derajat Celcius, batuk, dan sesak nafas. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa penyebaran virus corona ini sangatlah cepat, yang mengakibatkan kondisi COVID saat ini terus meningkat. Ditandai dengan meningkatnya jumlah angka infeksi positif COVID dan munculnya varian terbaru virus corona. Untuk menganalisis isu-isu COVID-19 yang terjadi, menggunakan beberapa metode. Yang pertama yaitu metode pra-analisis pentahelix, yang merupakan kolaborasi 5 unsur subjek atau stakeholder yang meliputi government, academy, community, business, and media. Selanjutnya ada metode analisis menggunakan USG atau urgency, seriousness, and growth. Ada pula metode Fishbone yang merupakan metode untuk menganalisis penyebab dari sebuah masalah atau kondisi. Dan yang terakhir menggunakan metode SWOT atau strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, and threat atau ancaman. Pentahelix merupakan metode pra-analisis untuk menganalisis isu-isu tentang COVID-19 dari 5 kolaborasi unsur subjek atau stakeholder. Yang pertama ada dari government atau pemerintah, terdapat isu ketidakmampuan pemerintah dalam menangani COVID-19, dibuktikan dengan kenaikan angka penularan COVID-19. Dari segi bisnis, tempat usaha yang kurang memperhatikan protokol kesehatan sehingga menjadi salah satu penyebab kenaikan COVID-19. Dari dunia pendidikan, terdapat isu pembelajaran daring yang kurang maksimal. Kelemahan media masih adanya penyebaran hoaks tentang COVID-19, baik berupa dampak, penyebaran, ataupun vaksin sebagai salah satu pencegahan tertular COVID-19. Dan yang terakhir, ada dari ketakutan masyarakat terhadap vaksin. Hal ini terjadi karena adanya penyebaran hoaks tentang bahaya vaksin dan lain sebagainya. Pemecahan masalah pandemi COVID-19 dengan metode USG, Urgency, Seriousness, and Growth. Di dalam tabel USG ini berisi nomor, isu atau masalah, urgency, seriousness, growth, dan total score. Tabel urgency, seriousness, dan growth diisi dengan skala penilaian 1 sampai dengan 5 dengan keterangan angka 1 menunjukkan tidak mendesak, angka 2 menunjukkan kurang mendesak, angka 3 cukup mendesak, angka 4 mendesak, dan angka 5 sangat mendesak. Terdapat 5 masalah pandemi COVID-19 yang akan kami tentukan isu atau masalah prioritasnya. Isu yang pertama adalah ketidakmampuan pemerintah dalam menangani COVID-19. Skor urgensi untuk masalah tersebut adalah 5, seriousness 5, growth 4, dan total skor 14. Isu yang kedua yaitu ketakutan masyarakat terhadap vaksin. Urgensi 3, seriousness 4, growth 4, total skor 11. Isu yang ketiga adalah pembelajaran daring. Skor urgensi 4, seriousness 4, growth 3, total skor 11. Selanjutnya yang keempat adalah penyebaran hoax. Urgensi 4, seriousness 4,
growth 5, total score 13. Isu yang kelima, tempat usaha kurang memperhatikan protokol kesehatan, urgensi 4, seriousness 3, dan growth 3, total score 10. Dari kelima isu atau masalah tersebut, didapatkan total skor terbesar adalah 14, dengan isu atau masalah ketidakmampuan pemerintah dalam menangani COVID-19, sehingga didapatkan isu atau masalah prioritas pandemi COVID-19 dengan metode USG, yaitu ketidakmampuan pemerintah dalam menangani COVID-19. Metode Fishbone. Metode Fishbone atau Fishbone diagram adalah salah satu metode untuk menganalisa penyebab dari sebuah masalah atau kondisi. Sering juga diagram ini disebut dengan diagram tulang ikan atau diagram sebab akibat. Pada isu ketidakmampuan pemerintah dalam menangani COVID-19, muncul beberapa masalah atau kondisi di masyarakat. Pada kategori material, yang pertama ada kelangkaan masker di awal munculnya pandemi. Kemudian yang kedua ada kelangkaan hand sanitizer di awal munculnya pandemi. Pada kategori metode, yang pertama ada vaksin. Vaksin di Indonesia belum menyeluruh ke penjuru Indonesia. Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum divaksin. Yang kedua ada swab massal. Swab yang dilakukan oleh pemerintah masih belum optimal karena masih banyak masyarakat yang belum diswab. Yang ketiga ada PSBB. Penerapan PSBB tidak optimal karena masih banyak masyarakat yang melanggar PSBB. Kemudian pada kategori mesin, pemerintah belum mampu membuat vaksin berstandar WHO. Pada kategori men, masyarakat Indonesia banyak yang tidak percaya adanya COVID-19. Kemudian juga masyarakat Indonesia banyak melakukan pelanggaran protokol kesehatan di tempat umum seperti di pusat perbelanjaan atau mal-mal yang ada di Indonesia, di pasar, di kafe, ataupun di restoran. Slide berikut ini merupakan tabel rekomendasi alternatif penyelesaian. Di sini kita menggunakan analisis SWOT, di mana evaluasi terhadap semua kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman yang terdapat pada individu ataupun organisasi itu. Kita bahas dari S-nya. S adalah strength atau kekuatan, di mana itu merupakan analisis terhadap unsur kekuatan yang dimiliki. W atau weakness yaitu adalah analisis terhadap unsur-unsur kelemahan yang kita miliki. O adalah opportunity ataupun peluang, artinya peluang-peluang ataupun kesempatan yang dimiliki. Dan T adalah threats, yaitu ancaman-ancaman yang dimilikinya. Pada penyelesaian masalah kali ini, S yang kita miliki adalah memiliki solidaritas yang tinggi. Beberapa contoh kasus yang kita temui, jika dalam suatu wilayah terdapat warga ataupun penderita yang positif COVID-19, maka para tetangganya akan membantu penderita tersebut, baik berupa bantuan pangan maupun iuran. Lalu, W atau weakness-nya yaitu kita belum memiliki teknologi yang mampu untuk menciptakan vaksin COVID-19 sesuai dengan standar WHO. Ada O ataupun opportunity yang kita miliki adalah walaupun kita tidak memiliki teknologi yang mampu untuk menciptakan vaksin tersebut, namun kita memiliki peluang untuk menurunkan angka kesakitan dari COVID dengan cara bekerja sama dengan negara lain yang telah memiliki vaksin COVID yang sesuai dengan standar WHO. Dan yang terakhir adalah T atau threat, yaitu ancaman COVID yang kita miliki saat ini berupa telah bermutasinya COVID-19 sehingga menciptakan varian-varian baru yang kemungkinan varian tersebut belum dapat ditekan angka perkembangannya dengan vaksin yang telah ada.